Kelompok kami beranggotakan 5 orang. Saya sendiri, Atika Mufida, selaku penulis naskah dan narator. Perkenalkan, nama saya Mas Triana sebagai konselor. Perkenalkan, saya Zaima sebagai konseli. Perkenalkan, saya Lusika Wenti sebagai kameramen. Perkenalkan, nama saya Desi Maufiratul Laili, saya sebagai editor. Baiklah, di sini saya akan menceritakan sedikit sinopsis dari cerita yang akan kelompok kami sampaikan. Pada suatu ketika, Zaima itu pernah mengalami peristiwa yang tidak mengenakan, di mana dia itu pernah tercakar dan tercengkram oleh seekor monyet. Cengkraman dan cakarannya itu terletak di daerah pelipisnya, sehingga membuat area di daerah pelipisnya itu terluka. Hal tersebutlah yang membuat dia trauma hingga saat ini. Pada suatu ketika dia sedang mengunjungi rumah neneknya. Ketika di jalan, dia itu bertemu dengan aksi pertunjukan topeng monyet. Ketika itu traumanya kambuh, di mana dia itu melihat topeng monyet. Dia itu mengingat monyet yang pernah mencakar dan mencengkram dia di masa lalunya. Pada saat itu dia kan mengendarai sepeda motor. Sepeda motornya itu dia tinggalkan dan lalu dia itu lari, dan mukanya itu terlihat pucat karena mengingat masa lalunya itu akan monyet seperti itu. Dan suatu pagi, tepatnya pada pukul 10, ada seorang konseli yang bernama Zaima. Dia mendatangi ruang BK untuk bertemu dengan seorang konselor yang bernama Ibu Erma. Zaima ini ingin melakukan proses konseling. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Ayo silakan masuk. Iya Bu, makasih Ibu. Silakan duduk. Iya Ibu. Ibu pikir siapa? Ternyata Zaima. Soalnya tambah cantik, ibu jadi panggil lihatnya. Iya Ibu, saya Zaima Ibu. Ibu bisa aja. Saya jadi malu loh Bu. Enggak, beneran ini loh. Oh iya, akhir-akhir ini ibu jarang ketemu sama kamu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Oh iya, ini silakan diminum dulu. Gak perlu Ada repot-repot, sedikit Ibu. cemilan juga. Gak perlu repot-repot Ibu. Ayo silakan. Enggak kok, gak repot. Ayo. Iya Bu, makasih Ibu. Oh ya, sepertinya kamu sibuk akhir-akhir ini sampai ibu jarang lihat kamu. Iya Bu, akhir-akhir ini saya itu sibuk mengerjakan karya ilmiah. Jadi aktivitas saya lebih banyak di perpustakaan sekolah Ibu. Begitu ya. Memang sibuk kalau sudah ngerjain karya ilmiah. Tapi harus semangat ya ngerjainnya biar cepat selesai. Ngomong-ngomong, gimana sekolahnya? Lancar-lancar saja kan? Alhamdulillah lancar Ibu. Selain sibuk mengerjakan tugas karya ilmiah, apa ada kesibukan lainnya? Ada Ibu, saya itu lagi menulis novel yang diadaptasi dari pengalaman hidup saya sendiri Bu. Bagus sekali, kamu sangat produktif di usianya yang terbilang masih muda sudah mau menerbitkan sebuah novel. Tentu saja orang tuamu sangat bangga kepadamu. Iya Ibu, makasih pujiannya. Ngomong, kedatangan kamu ke ruang BK kali ini mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada ibu. Mungkin ibu bisa membantu. Ada Ibu, boleh tidak hari ini saya konseling dengan Ibu hari ini? Boleh, dengan senang hati. Oh ya, sekarang kamu punya waktu berapa menit untuk melakukan proses konseling? 15 menit Ibu. Sebelumnya, apakah kita sudah melakukan proses konseling? Belum Bu, saya belum pernah melakukan konseling. Belum pernah.
proses konseling kali ini kita memakai konseling individual dan waktu yang kita sudah tentukan selama 15 menit ya. Sebelumnya biar kamu lebih paham, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang apa itu konseling individual. Iya baik Bu. Konseling individual di sini adalah pemberian bantuan dari konselor kepada konseli dalam mengentaskan masalah yang dihadapinya dan tidak ada unsur keterpaksaan ya Iya. dari konseli. Konseling individual di sini yakni mengentaskan masalah yang dialami konseli, mengembangkan potensi konseli, dan untuk meningkatkan kemampuan konseli. Konseli adalah orang yang mengalami masalah seperti kamu, dan konselor adalah orang yang ahli dalam bidang konseling yang dapat membantu konseli dalam mengentaskan masalahnya, seperti Ibu. Konseling individual di sini, kamu tidak usah malu-malu untuk menceritakan apa yang terjadi pada diri kamu ke Ibu. Iya Bu. Semua hal yang kamu ceritakan ke Ibu, insya Allah Ibu tidak akan membocorkannya kepada siapapun. Artinya, cerita kamu aman di Ibu. Jika dalam proses konseling pertama ini tidak dapat menyelesaikan bahkan mengentaskan masalah yang dialami oleh kamu, maka kita melanjutkan kembali proses konseling ya. Tapi disepakati dulu. Oh iya Bu, baik Bu. Apakah kamu sudah siap untuk melakukan proses konseling pada pertemuan kali ini? Siap Bu. Diceritakan apa yang ingin kamu sampaikan kepada Ibu. Sebenarnya saya malu Ibu mau cerita. Oh, kamu tidak usah malu. Di konseling ini kan ada asas kerahasiaan. Jadi Ibu tidak akan menceritakannya kepada siapapun. Begini Bu, sebenarnya masalah saya itu kalau dilihat dari sudut pandang orang lain gitu ya, mungkin terlihat sepele Bu, tapi kalau bagi saya itu tidak bisa mengontrol hal ini gitu. Memang apa yang tidak bisa kamu kontrol? Coba dijelaskan secara detail kepada Ibu. Gini Bu ya, kan kemarin tuh saya mau pergi ke rumah nenek saya yang ada di Konang ya. Terus pas di jalan itu ada orang rame-rame gitu Bu. Saya pikir kan kecelakaan tuh Bu. Ternyata itu di sana ada pertunjukan topeng monyet. Nah monyetnya itu dilepas talinya Bu buat atraksi. Karena ya jalannya kan rame gitu Bu. Saya gak bisa lewat ya, saya berhenti sebentar. Gak taunya monyetnya nyamperin saya Bu. Jadi saya lari, terus ninggalin sepeda motor saya di situ gitu Bu. Ya saking takutnya itu Bu, saya lari sambil teriak Ibu, ninggalin sepeda motor saya di situ. Badan saya itu udah keringat dingin, terus katanya muka saya juga pucet. Sebenarnya saya malu gitu Bu, ninggalin adik saya di sana kan. Sepupu saya itu lagi dibonceng sama saya Bu. Ya di sana kan juga banyak orang sama anak kecil itu ngetawain saya Ibu. Takut dengan monyet. Iya Bu, padahal kan monyet bagi sebagian orang itu hewan yang lucu ya Bu. Karena ya postur tubuhnya itu hampir mirip gitu dengan manusia gitu Bu. Kamu takutnya pada saat melihat monyet atau bagaimana? Iya, pada saat saya melihat monyet, terus monyetnya itu juga menatap saya seolah-olah itu monyetnya mau mencakar saya gitu Bu. Rasa takut yang kamu alami itu sudah berapa lama? Kan waktu saya masih TK itu Bu, saya ikut Pak D saya ke rumah temennya. Nah, kebetulan di rumah temennya itu melihara monyet, tapi monyetnya itu tidak dirantai gitu Bu, cuma ditanam di dalam kandang, tapi jarak pandangnya itu renggang-renggang. Nah karena saya kan masih kecil, rasa ingin tahunya juga tinggi, jadi saya mendekat ke kandang itu, terus saya lihat ke dalam kayak gimana gitu di dalam. Gak taunya mungkin karena saya orang baru di sana gitu Bu, terus monyetnya itu langsung menghampiri saya dan langsung memegang pelipis saya dengan kuat, terus mulut monyetnya itu sambil menganga seolah-olah kayak mau gigit saya gitu Bu. Saya menjerit dan menangis Bu, karena monyetnya itu nyakar saya Bu, jadi daerah pelipis saya itu juga luka gitu Bu. Terus untungnya Pak D saya sama temennya itu langsung menolong saya dari cengkeraman sama cakaran monyet itu Bu. Bu, cengkeramannya bisa dilepas. Alhamdulillah bisa Ibu, berkat pertolongan temannya Pak D saya itu Bu. Tapi sejak kejadian itu saya jadi trauma dan terbayang-bayang karena cengkeraman monyet itu Bu. Ya, Ibu bisa merasakan apa yang kamu rasakan.
Sepertinya ada ketakutan yang sangat tinggi dan berlebihan ketika kamu melihat monyet gitu. Iya Bu. Jadi kamu tidak berasa nyaman ketika ada monyet, bahkan ada topeng monyet sekalipun. Iya Bu. Kalau begitu, ini ada sebuah kertas. Coba kamu tuliskan di sini tentang skala ketakutan kamu terhadap monyet. Jika 1 sampai 5 itu termasuk skala rendah, kalau 6 sampai 10 itu termasuk skala tinggi. Ibu ingin tahu seberapa takut kamu dengan monyet. Iya baik Bu. Sudah? Bisa Ibu lihat hasilnya? Iya sudah Ibu. Ini kamu menuliskan angka 7, di mana angka 7 di sini merupakan skala yang sangat tinggi terhadap ketakutannya pada monyet. Bagaimana kamu bisa menuliskan angka 7 di sini? Begini Bu, ketakutan yang saya alami itu sangat parah karena kalau ada monyet ya rasa takut itu muncul Bu gitu. Nah, rasa takutmu ini sangat mengganggu ya. Iya Bu. Iya, proses konseling kita hari ini sudah mencapai 15 menit ya. Jadi Ibu akhiri proses konseling yang pertama. Kita agendakan lagi ya. Kira-kira kapan nih kita bisa melanjutkan proses konseling? Oh iya Bu, saya juga sebentar lagi ada ikut itu sosialisasi Bu. Besok saya punya waktu luang Bu. Kira-kira pukul berapa? Pukul 9 Bu. Baiklah, besok jam 9 kita lanjut kembali proses konseling kita. Sebelum konseling ini diakhiri, jadi dapat disimpulkan masalah yang dialami kamu itu merasa takut yang berlebihan terhadap monyet karena dulu waktu masih kecil ada pengalaman yang tidak menyenangkan. Iya Ibu. Ibu tutup proses konseling ini dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Bu. Ya, saya izin pamit ya Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pada suatu pagi, tepatnya pukul 9, datanglah Zaimah ke ruang BK untuk melakukan proses konseling yang kedua. Dia ingin melanjutkan proses konselingnya itu. Dalam proses konseling yang kedua ini telah disepakati antara Zaimah dan Ibu Erma. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu silakan masuk. Iya Bu. Ayo silakan duduk. Ya, makasih Bu. Ngomong-ngomong datang dari mana nih? Itu dari perpustakaan Bu. Begitu ya. Pasti kedatangan kamu ke sini ingin melanjutkan proses konseling yang kemarin. Iya Ibu. Untuk time limit pertemuan kedua kali ini, apakah kamu punya waktu nggak 25 menit? Alhamdulillah iya punya Bu. Baiklah, kalau begitu untuk peraturannya masih sama seperti kemarin. Oh iya, apakah kamu sudah siap untuk melakukan proses konseling hari ini? Alhamdulillah sudah siap Ibu. Untuk proses konseling saat ini, Ibu akan menggunakan teknik relaksasi. Nah, nanti kamu duduk senyaman mungkin dan serileks mungkin. Di sini Ibu akan membantu kamu untuk menurunkan rasa takut kamu. Baik Bu. Sebelumnya Ibu mau bertanya, tempat yang paling membuat kamu nyaman, tenang, rileks itu apa dan di mana? Di pantai Bu. Pantai itu tempat yang bikin saya nyaman. Kamu memilih pantai. Bisakah kamu menuliskan hal apa yang bisa membuat kamu merasa takut terhadap monyet? Ya bisa.
Oh, jadi kamu takut karena cengkramannya, mulutnya yang menganga dan cakarannya. Iya. Baiklah, apakah kamu sudah siap untuk melakukan proses konseling dengan teknik relaksasi? Ya siap Bu. Ini Ibu ada sebuah bantal supaya nanti Mbak bisa rileks. Iya Bu. Baiklah, kamu ya silakan duduk serileks mungkin. Oh iya, bisa tolong dilepas dulu kacamatanya. Ya, kamu silakan duduk. Pejamkan mata kamu dan ikuti kata-kata Ibu. Jika kamu sudah rileks, maka anggukkan kepalamu. Ada sesuatu hal yang tidak membuat kamu nyaman, angkat tangan kamu ya. Paham? Kalau paham, kamu nanti anggukkan kepalamu. Mulai. Tarik nafas dalam-dalam. Keluarkan. Tarik nafas lagi. Keluarkan. Tarik nafas lagi. Keluarkan. Kamu akan semakin rileks dan otot-otot kamu akan semakin lembut dan kamu akan semakin rileks lagi. Tarik nafas dalam-dalam. Keluarkan lewat mulut kamu secara perlahan. Kemudian sekarang palingkan wajah kamu ke sebelah kanan. Lalu palingkan wajah kamu ke sebelah kiri. Palingkan ke sebelah kanan lagi. Lalu palingkan ke sebelah kiri lagi. Ke sebelah kanan lagi. Ke sebelah kiri lagi. Kan wajah kamu ke tempat semula. Sekarang kamu merasa nyaman, otot-otot lehermu semakin rileks dan semakin sangat rileks. Sekarang angkat tanganmu ke atas dan rapatkan kedua tanganmu. Semakin kuat lagi. Rapatkan tanganmu, maka kamu akan semakin rileks. Tarik nafas pelan-pelan. Buka. Lepaskan tanganmu dan kembalikan kepada sisi semula. Semakin nyaman, semakin rileks. Tarik nafas lagi. Semakin dalam, maka kamu akan semakin merasa nyaman. Lalu keluarkan secara perlahan. Lakukan kembali. Keluarkan. Baiklah, apakah kamu sekarang sudah merasa nyaman? Sini Ibu akan memutarkan sebuah lagu. Coba kamu bayangkan, kamu sedang berada di pantai yang sangat indah. Di pantai tersebut ada desiran ombak, angin yang sepoi-sepoi, ada pohon kelapa yang rindang, ada hamparan pasir yang banyak, birunya air laut yang membuat kita tenang saat melihatnya. Jika kamu sudah membayangkan, anggukkan kepalamu. Ketika kamu sudah asik menikmati panorama alam dan tiba-tiba mendengar suara seekor monyet, wah. Semakin dekat, maka semakin menikmati kamu suasana pantai yang semakin indah dan angin berhembus semakin sepoi-sepoi. Ketika kamu sedang menikmati suasana pantai tersebut, hari sudah semakin siang. Tiba-tiba perut kamu merasa lapar. Kemudian kamu makan siang dengan memakan bekal yang kamu bawa dari rumah. Dan ketika kamu membuka makanan yang kamu bawa, tiba-tiba datanglah seekor monyet beserta gerombolannya. Mereka ingin meminta sedikit makanan yang kamu bawa. Ketika itu, kamu yang awalnya takut kepada monyet,
tiba-tiba kamu memberikan sedikit makanan kamu kepadanya. Bayangkan monyet itu adalah hewan yang kamu senangi, hewan yang kamu sukai. Kemudian salah satu dari monyet itu akan menyerangmu. Baiklah, kamu lanjutkan kembali. Kamu pada saat sedang makan, pada saat makan siang, menikmati bekal yang kamu bawa dari rumah. Sekarang kamu tarik nafas dalam-dalam, buang lewat mulut, lakukan kembali, tarik nafas lagi, buang secara perlahan. Sekarang kamu kembali pada kondisi ruang BK yang hangat ini. Setelah hitungan mundur mulai dari 3. Silakan buka mata kamu secara perlahan. 1, 2, 3. Oke. Sekarang gimana perasaanmu setelah melakukan proses konseling dengan teknik relaksasi ini? Ya alhamdulillah Ibu, saya sudah bisa mengontrol rasa takut saya terhadap monyet. Sekarang kalau lihat monyet sudah lebih rileks gitu Bu. Ibu minta gambaran tentang rasa ketakutanmu akan monyet saat ini. Silahkan diisi dalam skala penilaian ya. Ya Bu. Sudah Ibu. Wah, sekarang sudah ada penurunan ya rasa ketakutan kamu yang awalnya 7, sekarang sudah turun ke 5. Berarti mengalami 2 peningkatan penurunan ya. Ya Ibu. Oh iya, kira-kira apa nih yang akan kamu lakukan setelah proses konseling ini selesai? Saya akan mencoba kembali di rumah dan berlatih secara mandiri di rumah Ibu. Kira-kira kapan akan dimulai? Mungkin saya akan melakukannya sebelum tidur Ibu, supaya sugesti yang saya tanamkan ke diri saya itu bisa segera tercapai gitu Bu. Ibu rasa konseling kali ini cukup sampai di sini karena waktunya sudah 25 menit. Ya, kira-kira kapan kita bisa melakukan konseling kembali supaya ibu bisa tahu tentang perkembangannya? Mungkin 1 minggu lagi ya Bu. Nanti kita atur waktunya lagi ya. Ya Bu. Oh iya, sebelum keluar dari ruangan BK ini, silakan diisi dulu evaluasi tentang proses konseling kali ini ya. Iya Bu. Sudah Bu. Baiklah, ibu akhiri proses konseling kali ini ya. Jika ada tutur kata yang salah dari ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Iya Ibu, terima kasih ya Bu atas waktunya dan juga bantuannya. Kalau gitu saya izin pamit Ibu. Mari Bu, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Hewan yang lucu gitu Bu. Ketika kamu sudah asik menikmati panorama alam dan tiba-tiba mendengar suara seekor monyet, wah.